Alhamdulillah, kali ini Sandi Voice Surabaya berada di kota Mojokerto. Kali ini berada di sebuah pertapaan ya, pertapaan yang Raden Wijaya. Nanti kita akan cek nilai sejarah yang bisa diambil. Kita akan mediator dengan Pak Soleh. Langsung aja kita akan cek nilai sejarah yang bisa diambil atau bisa diberi kita masukkan untuk pelajaran untuk zaman sekarang ini. Siap Pak Leh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta tarik penguasa yang ada di dalam penguasa yang asli dalam pertapaan yang asli 100% asli. Saya minta tarik yang asli 100% asli penguasa yang ada monggo masuk yang asli saja yang aktif, selain yang saya persilakan tidak aktif. Monggo silakan masuk. Sinkron. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Panjenengan ini dari golongan apa ya? Saya dari golongan siluman. Siluman. Ini jenengan di mana posisinya? Saya ada di atas itu. Oh, di atas itu. Ya. Jenengan itu tugasnya apa di sana? Saya menjaga daerah ini. Menjaga daerah ini. Ya, dari perbuatan orang-orang jahil. Dari orang yang menyalahgunakan tempat ini. Ini kan bentuknya siluman, kok bisa boleh tahu siluman apa, Mbak? Siluman gajah. Siluman gajah. Ya. Iya, oke. Di sini tempat apa sih, Mas? Saya nggak tahu ini. Dalam segi sejarah tempat apa ini? Tempat apa ini dalam sejarah yang bisa kita ambil untuk bangsa atau waktu sekarang ini? Di sini sebenarnya Semua yang menghalang-halangi minggir dulu. dulunya pusatnya kerajaan. Pusatnya kerajaan. Pusat kerajaan bawah ada waktu itu lah pusat kerajaannya Raden Wijaya yang jadi raja. Kerajaan di arah ini berarti ya? Kerajaannya di arah sini ya? Iya. Agak masuk ke sana dikit. Ini adalah bagian luarnya. Bagian luar. Pelatarannya istilahnya. Pelatarannya untuk menerima para tamu. Dulu. Kenapa, Pak? Ada yang mengawasi. Siapa? Eyang. Eyang siapa? Eyang Raden Wijaya. Mohon diinformasikan kalau kami ini adalah jamaahnya, santrinya beliau sang yang Beliau tahu. Tahu ya? Ya, karena semua jemaah beliau ada hubungan yang tak terpisahkan dengan dia juga anak keturunan
Dari tadi juga sudah mengawasi ketika kalian datang. Saya juga. Gitu ya. Tapi ada yang gak terima. Yang nggak terima dari apa itu, Mbak? Oh, yang menghalangi kebenaran bila menguasai sejarah di sini. Ya. Di sini di zaman sekarang ini dibuat apa nih tempat ini, Mbak? Disalahgunakan. Salah gunakan Tuh, cari kekuatan, dari kekuatan, dari ilmu. cari ilmu. Padahal di sini tempat untuk mensucikan diri, tempat untuk mendapatkan ilham dari Yang Maha Esa. Seperti apa yang dilakukan beliau Eyang. Tempat tafakur ya istilahnya ya. Ya, untuk merenung apa yang akan dilakukan dalam melayani rakyat. Terkadang banyak perselisihan di antara para pejabat kerajaan dan beliau menepi di sini. Menyepinya di sini. Ya, Mencari ilhamnya. ya seperti yang dilakukan oleh raja berikutnya yang sering, yaitu Raden Hayam. Jadi dulu ini tempat untuk itu ya, tempat untuk pusatnya istilahnya ya. Ya, utamanya di sini. Nah, secara kerajaannya dulu sekarang ini digoibkan atau seperti apa ya, Mbak? Digoibkan. Juga di sini apa di tempat yang tidak terlihat? Ya, nanti dah kalau udah waktunya akan dikembalikan lagi. Jadi juga secara goib di sini, Mbak. Ya, masih banyak prajurit yang masih hidup. Tapi goib berlalu lalang di sekitar sini. Di sini juga hawanya kayak tenang gitu ya, Mbak. Ya. Makanya aura spiritualnya dari zaman dulu ketika saya sudah mendampinginya juga, dia menyepi di sini. Oh, jangan yang nanti mulai beliaunya masih hidup ya, Mbak? Iya. Sampai saat ini pun saya masih bertugas. Oke. Jadi untuk pesan-pesan, Mbak, mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat zaman sekarang ini seperti apa, Mbak? Dari jenengan atau dari Eyang Prabu Wijaya ya? Eyang Prabu Raden Wijaya. Tetap saja berpegang pada norma-norma leluhur yang sekarang seperti apa yang dicontohkan oleh beliau penguasa Lemboy, Sang Hyang Jaya Nirwana. Kami juga tuntutan padu pada beliau. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mengikuti acaranya karena masih dalam tugas. Ini tadi ada yang melihat sebuah kayak menemukan kayak sebuah usaha kecil itu sebenarnya tanda apa itu? Apakah cuma ujian aja atau cobaan, godaan atau gimana, Pak? Itu aja ujian saja. Jangan diambil. Nanti kamu akan salah langkah.
Karena di sini juga banyak golong-golongan yang kiri itu menipu, menyesatkan. Meskipun kami sudah menghalau-halaui, tapi mereka tetap terus berusaha mencari dan menyesatkan. Ya lewat seperti itu contohnya tadi. Kalau tidak percaya, coba dibuktikan saja. Itu tadi adalah jin berusaha untuk mengelabui panjenengan semua. Gitu. Jadi sistem kenegaraannya semua itu tempat untuk caranya yaitu para pejabat-pejabat, pemimpin itu harus sering mentafakur diri gitu maksudnya ya, Mbak. Pesan dari yang Prabu Wijaya gitu. Ya, setiap ada permasalahan, ada perselisihan di masyarakat dan juga di antara para pejabat-pejabat itu yang Prabu selalu bertafakur, menyepi di sini, mencari petunjuk dari Yang Maha Esa. Ya, di sini selalu masih terlindungi. Kalau keluar dikit, saya ndak bisa. Ya. Anda juga atau panjenengan juga bisa merasakan itu. Ya. Yang Raden Wijaya sama Patih Gajah Mata itu satu gimana itu, Pak? Beda masa. Beda masa ya. Raden Wijaya dulu ya. Iya, dia kan pendirinya di sini. Dapat dia dari penguasa Kediri lewat Adipati yang di Madura itu Arya Wiraraja, sehingga dipercaya untuk membabat tanah ini. Ya, akhirnya sepertilah sejalannya. Ya udah gitu, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya zaman dahulu itu pemimpin-pemimpin itu kalau jika ada sesuatu itu nggak langsung diputuskan dengan nafsu ya. Harus dicari petunjuk dulu dari Yang Maha Pencipta dulu gitu ya. Nggak kursa-kursu, nggak ada kepentingan apa-apa. Gitu ya. Jadi gitu ya. Namanya kerajaan di antara pejabat memang ada persisian dan ada permusuhan juga, tapi setidaknya bisa diminimalisasi biar tidak bertambah besar penyisian itu. Untuk kondisi akhir zaman itu seperti apa, Mbak? Yang dirasakan atau yang digambarkan di saat ini tuh, Mbak? Nanti akhir zaman akan terkuak kebenaran. Seluruh kerajaan di Nusantara akan bangkit lagi dalam satu komando. Gitu ya. Beliau sang yang percaya. Seluruh para leluhur sudah siap-siap untuk mencari anak cucunya yang menjadi wadah untuk perjuangan akhir zaman, termasuk Bung Mojopahit. Tapi banyak yang bisa menyebar dari sini, tapi kekuatan tetap penuh. Sekarang masih dipersiapkan oleh beliau untuk menghadapi akhir zaman. Dan itu sudah kehendaknya Yang Maha Kuasa. Sebentar lagi, sebentar lagi. Oke, Pak. Terima kasih untuk waktunya, informasinya. Mohon maaf jika mengganggu. Ya. Mohon dibantu nanti untuk protek
semua yang selama proses mediuman tidak berefek. Terima kasih, saya mau terima kasih waktunya. Salam dari kami semua, Tantrim Boy Surabaya. Oke, mohon pamitan. Salam Rahayu, rahayu. rahayu, rahayu. Allah. Ya, jadi tadi kita telah melakukan mediumisasi. Informasi dari Koi bahwa ini penunggu terkuat di sini itu mengatakan siluman itu ya, siluman gajah menjaga sini. Di sini saat ini banyak dipakai untuk cari keilmuan dan lain-lain. Ada yang ingin menenangkan diri juga di sini. Intinya yang bisa diambil bahwa perhatian Prabu Wijaya dulu itu saat mengambil keputusan tidak gerusa-gerusu, tidak mementingkan kepentingan tertentu atau kepentingan diri sendiri, dan Prabu Wijaya itu selalu mentafakuri, mencari ilham dari Yang Maha Kuasa. Jadi juga bisa pelajaran buat kita bahwa dalam mengambil keputusan kita tidak, kalau disarankan tidak boleh lah gerusa-gerusu, tetap kita minta sama Allah dulu dengan sholat dan lain-lain, dengan zikir, seperti itu. Sekian proses mediumisasi dari Tantrim Boy Surabaya. Tetap jangan lupa subscribe, like, atau yang pengen request bisa komen, minta bantuan juga bisa komen, langsung aja di komentar di bawah itu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boys. Yes.